Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat, yang saya cintai, keduanya tidak bisa hadir ya ibu-ibu hari ini, Ibu Dewan Penasehat, Ibu Hajah Kurniasi dan Ibu Hajah Ati Rasidah tadi semalam menginfokan saya tidak bisa hadir karena ada kesibukan ke Sumedang, dan Ibu Hajah Ati pun ada acara yang di Tasik. Dan yang saya cintai dan yang saya hormati semua ibu-ibu pengurus Ibu Bela Kota Tangerang dan ibu-ibu akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, yang alhamdulillah terima kasih atas undangan kami sebagai pengurus Ibu Bela Kota Tangerang dalam rangka manaqib perdana Ibu Bela Kota Tangerang yang dihadiri pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berbagai nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan keberkahan kemuliaan akan berlimpah kepada kita semua yang hadir di sini. Tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua di akhir kemudian. Hari ini pada tanggal 3 Januari, alhamdulillah manaqib perdana Ibu Bela Kota Tangerang. Di sini saya ingin menginformasikan sebagai pengurus Ibu Bela Kota Tangerang. Alhamdulillah Ibu Bela Kota Tangerang sudah dilantik pada tanggal 2 November ya 2025, dan alhamdulillah yang dilantik berjumlah 21 orang. Namun kemarin ada yang berpulang ke haribaannya, yaitu Ibu Ella Hayati ya. Beliau di bagian sosial. Mudah-mudahan almarhumah diampuni segala hilaf dan salahnya, diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Selanjutnya pengurus Ibu Bela itu ada 21 orang dan terbagi dalam 6 bidang ya ibu-ibu. Apa saya perkenalkan satu persatu atau enggak saya untuk mempersingkat? Enggak usah. Tapi untuk bidangnya ada 6, yaitu pertama bidang amaliyah, 2 bidang pendidikan, 3 bidang organisasi, 4 bidang UDK, 5 bidang humas, dan 6 bidang sosial. Ya. Jadi di sini saya hanya ingin menginfokan bahwa alhamdulillah pada tanggal 7 Desember kemarin tahun 2025 kita semua pengurus hadir dalam acara raker perdana, yang mana di dalam raker itu kita membuat program-program untuk 1 tahun ke depan. Memang kita mendapatkan tugas amanat ini 5 tahun, tapi kita membuat program 1 tahun ke depan yang insya Allah program-program itu sudah kita susun dan alhamdulillah sudah dimulai, yaitu contohnya untuk hari ini bidang amaliyah ya. Bidang amaliyah mengadakan manaqib perdana
dan juga bidang UDK membuat dasar ya, yang insya Allah ibu ketika masuk melihat yang indah-indah yang biasa bikin lapar mata ada di sana ya ibu ya. Dan bidang bidang sosial yang insya Allah dalam sebulan sekali di bidang sosial yang diketuai oleh Ibu Mila akan mengadakan Jumat Berkah tiap hari Jumat di minggu kedua. Tapi dilaksanakannya nggak tiap minggu ya Ibu, jadi minggu kedua ya. Itu aja. Terusnya kiranya itu saja ibu-ibu informasi dari saya. Saya mohon doanya dan support-nya dari ibu-ibu semua. Semoga program-program yang sudah kita susun ini berjalan lancar dan juga mendapat keberkahan dari Allah. Karena seperti motto kita yaitu berhikmat menuju ridhonya, yang insya Allah akan mendapatkan karomah dan barokah. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu pengurus semuanya dan siapapun yang sudah membantu berpartisipasi, berkontribusi sehingga acara menanti perdana ini terlaksana. Semoga Allah membalas semua kebaikan, keikhlasan ibu-ibu yang hadir semua di sini. Dan juga, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih Ibu Haji Sri yang sudah luar biasa membuat laporan ibu-ibu ya untuk menyampaikan ke Suryalaya ya, luar biasa surat-surat, karena kalau kita tidak memberi laporan ke Suryalaya itu dianggap ya tidak ada laporan kosong nihil gitu ya. Makanya setiap kegiatan nanti ibu-ibu silakan. Oh iya Bu, seperti Bu Irma akan mengadakan misalnya baca tahsin gitu ya. Nah Ibu harus menunggu Ibu Haji Sri disampaikan ke Haji Sri dan agar Bu Haji Sri membuat laporan langsung disampaikan kepada saya dan saya langsung ke Suryalaya. Gitu. Ya ibu-ibu ya, terima kasih sekali lagi, mohon supportnya semua untuk kita semua ya ibu-ibu. Ada pesan untuk manakib bulan depan pun kita akan tetap laksanakan. Jadi ibu-ibu nanti jangan lihat kita yang pakai seragam ini nanti misalnya pakai seragam pengurusnya. Enggak, insya Allah nanti untuk bulan selanjutnya bebas bajunya. Tapi karena hari ini kita akan untuk laporan ke Suryalaya ya untuk pusat bahwa kita sudah melaksanakan manakib Ibu Bella. Kiranya ini saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabi Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala nabi Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala nabi Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ilahi yang tak maksudi wa ridha kama tubi atini mahabbataka wa ma'rifah. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Sofwan Anizumi SPD. Yang terhormat Ibu Ketua Ibu Bella Kota Tangerang, Ibu Hajah Nilamingrum. Hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan pertolongannya kita kepada kesempatan ini bisa hadir di gedung LDTKN Serba Bakti Kota Tangerang dalam rangka khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada para aulia Allah, khususnya kepada guru mursyid kita pemirsa Abah Anof Syekh Ahmad Shahibul Wafat Azrul Arifin, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua. Amin. Selanjutnya dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan dengan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para akhwat yang kami hormati, sebelum kita mulai acara manaqib ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan ismuzan kita masing-masing bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap ridho agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikrullah yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali manaqib ini dengan majelis doa. Yang pertama, kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk guru mursyid kita pengesah Abah Anof Syekh Ahmad Shahibul Wafat Azrul Arifin, yang membina dan membimbing kita mengayomi seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan keharuman ridha kepadanya. Ya Allah, tolonglah kami semua yang hadir di sini dengan asrar yang telah Engkau letakkan kepadanya. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat Fatihah yang kedua. Fatihah ini kita tujukan kepada seluruh keluarga pengesah Abah, pengesah Umi, para wakil talqin dan mubaligh-mubalighoh serta pengurus yayasan maupun perwakilan di mana saja berada. Dengan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan dan kekuatan serta kemampuan dalam rangka menjalankan tugas dari guru mursyid kita semua. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga. Fatihah ini kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara kita tercinta. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bagi para ikhwan, bagi para akhwat yang punya hajat dan niat baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala hajat dan niatnya, khususnya kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga semuanya diangkat derajatnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan hajat baik, dan semoga bisa menjalankan ibadah amaliyah secara istiqomah sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dunia sampai akhirat. Allah ala hadinya wa likulli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Fatihah berikutnya kita doakan untuk para ikhwan akhwat yang saat ini berhalangan hadir karena banyak halangan dan rintangan. Mudah-mudahan diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir pada manaqib berikutnya. Untuk para akhwat dan kaum pemilik kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus buat masing-masing. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya syafil amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi para akhwat dan kaum pemilih serta orang tua kita yang telah meninggal dunia yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini, semoga diampunkan segala doa-doanya dan diterima iman, Islam, ihsan dan amal ibadahnya, serta ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Wabil khusus kepada sebutkan masing-masing itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun susunan acara manakib pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ustazah Darti. Pembacaan tanbih akan dibacakan pada Ibu Mila. Pembacaan tawasul yang dibacakan oleh Ibu Haza Irma. Pembacaan manakib dan doa yang dibacakan oleh Ibu Ratna. Khidmat ilmiah manakib yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sofwan Anasobi SPD. Ditutup sholawat Bani Hasyim 3 kali. Selanjutnya marilah kita ikuti acara manakib ini dengan penuh hikmat dan hormat kepada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manakib ini. Dimohon dengan segala hormat agar segera memulainya tanpa dikomentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتيناه الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية
شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا وكان وعدا مفعولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحاب الأخيار صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بعلي البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين
حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanbih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaannya kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Qadariyah, tentang Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya. Tadi sepantasnya demikianlah sikap manusia yang tepat dalam keimanan, tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi, yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insya Allah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri, kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, kalau-kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayang hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikaplah murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar.
Cobalah rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita rukun-rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-sekali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatannya sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi. Namun penduduk atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir dan batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager badan. Tiada lain amalan kita Thoriqah Qadariyah Naqsabandiyah. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, godaan oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Yang bertanda Syekh Ahmad Suhaibul Waqaf Tajul Arifin. Muntaya Mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan merusak murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membencimu. Amsal Kampung Bidal Qadir Syekh Ahmad Suhaibul Waqaf Tajul Arifin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidul lillahi lahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila abaihi wa ummahatihi wa ikhwatihi wa dhurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikati al-muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wa salihin wa ahli kulli wa sahbi kulli wa ila ruhi amina adam wa ummina hawa wa ma tanasama bainahuma ila yaumiddin. Sayyidul lillahi lahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila waisadatina wa maulina wa imatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyidul lillahi lahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sayyid sanati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli wali wa waliyati wa muslimina wa muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha. Sayyidul lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabani wa jami'il ahli turuf khususan ila hadrati sultanil awliya bidasil a'dham mutubil alamin sayyidina Abdul Qadir Jalani kal surusira wa sayyidina Sabil Qasim Junaidil Baghdad wa sayyidina Syekh Ma'rufi Kurhi wa sayyidina Syekh Hasir Istaqati wa sayyidina Syekh Hasan bin Ajami wa sayyidina Syekh Hasan Basri wa sayyidina Syekh Jafar Sadiq
وسيدنا سيوسف الحمداني وسيدنا سامي البستاني وسيدنا سيوسف بن النسباني وحضرة إمام رباني وحضرة سيدنا محمد سيد عبد الله محمد وحضرة سيدنا محمد سيدنا سيد أحمد سيد الوفاة العارفين ورسلهم وفروعهم وعن سلسلتهم وأرنا أنهم سيولي لهم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى والدين ووالديكم ولمشايخنا ولمشايخكم وأخواتنا وأخواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقال لنا إنك بدعاء الخير سيؤتي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن طرف إلى طرف من ولد آدم إلى يوم القيامة سيولي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqib Sultanul Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqudul Lali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafrihul Qadir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir dan dari kitab Jaili dari fi Dzikri Nuzatin min Manaqibil Qutbir Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga keberkahan yang ini manaqib Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada ikhwan dan akhwat Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Semoga putra dan putrinya menjadi
putra putri yang solehah dan soleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manqabah ke-13. Telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam Mi'raj. Syekh Rashidin bin Muhammad Al-Junaidi meriwayatkan bahwa pada malam Mi'raj malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa seekor burung. Telapak kaki burung itu bercahaya laksana bulan, dan paku-paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Pada waktu buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, buruk tersebut tidak mau diam, dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya kepada buruk, "Mengapa engkau tidak mau diam? Apakah engkau tidak mau aku tunggangi?" Buruk menjawab, "Tidak. Demi nyawa yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun hamba ada suatu permohonan, yaitu jika nanti pada hari kiamat, waktu yang mulia akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain hamba sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baiklah, permintaanmu ini akan aku kabulkan." Kemudian buruk mengajukan permohonan lagi, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia sudi memegang pundak hamba untuk hamba pada bukti nanti pada hari kiamat." Lalu oleh Rasulullah SAW dipegang pundak buruk itu. Karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung rohnya, maka badannya membumbung tinggi ke atas sampai 40 hasta tingginya. Rasulullah SAW tertegun sejenak melihat badan buruk itu menjadi tinggi, sehingga terpaksa Rasulullah SAW memerlukan tangga untuk memilikinya. Pada saat itu tiba-tiba datang lalu Gausul A'zam Syekh Abdul Qadir Jailani seraya memohon kepada Rasulullah untuk menaiki pundaknya. "Silahkan paduka yang mulia menginjak pundak hamba untuk dijadikan tangga." Maka Rasulullah SAW memindahkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan Nabi itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma ansyurna khawati ridwani alaihi wa bidana bil asrari lati yahudana alaihi. Manqabah ke-14. Para wali menyaksikan peringkat ketinggian kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diriwayatkan di dalam kitab Raudatun Nadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Hasan Al-Basri sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir. Tidak ada seorang alim ulama kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang penggembiraan akan lahirnya Syekh Abdul Qadir.
Diakuinya pula tentang keagungan pangkat kewalian Syekh yang akan mengumumkan menginjak pundak para wali Allah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali di kota Isfahan. Dia menolak isi dari pengumuman itu dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh. Pada saat itu juga ia dipecat dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir. Kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Allahumma ansurna bi ridwani alaihi wa amitna bil asrar allati awdaqtaha alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultani awliya wa qudwati asfiya wa qutbi rabani wal ghaisi samadran syekh Abdul Qadir al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'i nabiyyika Mustafa wa bi asma'i nabiyyika Abdul Qadir al-Mustafa. Tahhir qulubana min kulli wasfi yubayyuna wa an musyahadatika wa mahabbatika wa misna ala sunnati wal jamaah wa syarri biha sudurana wa syarri biha umurana wa faris biha humana wa kshif biha humana wa fir biha dunubana wa qdi biha duyunana wa asli biha ahwalana wa bali biha amalana wa taqabbal biha taubatana wansir biha haubatana wansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in li syari'ati nabiyyika mutasyikin wa bi mahabbatika muhtadin wa hadiyati wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnati wa la tahrimna fala syafa'ati wa sunna fi zufrati wa asba'ihi al-qurri muhajjalin wa asya'ihi sabiqin wa ashabihi al-yamin ya arhamar rahimin. Wa'tasimu bihablillah wa ta'simu bihablillah wa ta'simu bihablillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati syekhina mukarram sayyidi syekhi Haji Ahmad Sadiqul Muftadil Arifin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Al-Mukarramah, para ustadzah yang saya muliakan, ibu-ibu haji dan juga jamaah ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya Tasikmalaya yang saya muliakan. Wabil khusus penasehat Ibu Bella, Ibu Hajah Kurniasi yang saya hormati. Kemudian ada Ibu Ketua, Ibu Bella, Ibu Hajah Nila Ningrum yang saya muliakan. Kemudian juga sekretarisnya Ibu Hajah Sri Hendrayani yang dimuliakan Allah. Kemudian bendaharanya yang pegang duit melulu, Ibu Hajah Elis Salama, ada ya? Kemudian para ustadzah, Ibu Ustadzah Darti, Ibu Ustadzah Irma, Ibu Ustadzah Nurhayati, dan juga ibu-ibu ustadzah yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Ibu-ibu Bella bisa mengadakan manaqib yang saya semenjak masuk di TKN baru kali ini menyaksikan Ibu Bella mengadakan manaqib. Nah, ini berarti perdana ya. Jadi ibu perdana, saya juga perdana misi. Kita sama-sama perdana. Cuman kalau perdana biasanya kalau pakai terima sinyalnya lemot, pakainya XL sama nilainya tinggi begitu, karena agak lebar. Terima biasanya temannya sama sayur asam tuh, jengkol, sayur putih, itu. Oh, itu teman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bersyukur bisa mengawali dari kegiatan manaqibnya Ibu Bella. Masya Allah, ini luar biasa. Ibu Bella ini ada di belakang layar, tapi perannya luar biasa. Kenapa? Karena kalau manaqib tidak ada Ibu Bella, nggak ada yang masak. Nggak ada yang masak. Ibu siapa yang masak aja? Entis masak nggak bisa dia. Apa selamat nggak bisa. Nah, apalagi Ustaz disuruh masak ya. Yang ada ngeliwet. Jadi masya Allah, Ibu Bella ini ada di belakang layar, tapi menentukan jalan ke depan. Hebat luar biasa. Nah makanya tadi saya searching, ini Ibu Bella makna aslinya apa sih? Ini artinya Ibu Bella itu apa? Beres lalu ibunya itu apa? Ternyata ketika saya searching, saya tanya, ternyata Ibu Bella itu ibu itu singkatan. Bella itu tadi kata ibu ya bener apa itu saya pernah baca itu. Ketika kemarin saya ziarah ke Surya Raya, ketika saya baca dekat LDTKN itu ada bacaan tuh. Bella itu beres, laku, lampah itu. Cuman saya nggak paham tuh ibunya itu apa. Ternyata pas saya lihat, ternyata ibu itu adalah ikatan budi luhur. Ikatan budi luhur. Nah itu dibentuk oleh Abah Anom langsung. Jadi Abah yang bentuk itu mah. Kenapa? Karena Abah itu memperhatikan bahwa ini peran perempuan harus ada.
Kenapa? Karena yang menjadikan wali adalah perempuan. Yang melahirkan wali adalah perempuan. Yang melahirkan presiden siapa? Iya, nggak ada laki-laki melahirkan presiden, nggak ada. Nggak ada yang melahirkan wali kecuali para perempuan. Makanya perempuan ada di belakang layar, tapi kegiatannya, hebatnya itulah ibu-ibu. Makanya Abah Anom langsung membuat Ibu Bella. Bahasanya sederhana, tapi bisa dipahami. Kenapa? Karena tujuan dari Abah membentuk Ibu Bella itu adalah untuk mempertahankan akidah di rumah tangga. Ketika akidah di rumah tangga ini benar, maka kedepannya akan benar. Maka ketika di rumah tangganya ini dibentengi, dibasickan dengan adanya zikir, dengan adanya khatamah, dengan adanya manakibat, maka di situ seorang ibu sudah terpupuk jiwanya, maka akan bangun jiwanya. Kalau jiwanya sudah bangun, maka aktivitasnya akan berjalan. Amin ya Allah. Kenapa? Karena Ibu Bella ini pusatnya adalah fokusnya untuk ibu-ibu. Ada ciri-ciri khusus terhadap Ibu Bella. Apa ciri khususnya? Ibu Bella itu memiliki ciri khas. Apa ciri khasnya? Satu. Mau dicatatnya? Ciri khas Ibu Bella yang pertama, Ibu Bella itu berbasis akhlak dan adab, bukan hanya sekedar administrasi. Jadi Ibu Bella ini adalah berbasis akhlak dan adab. Kenapa? Karena bagaimana seorang akan bisa naik ke atas tanpa ada didasari dengan adabnya. Makanya seorang ulama pernah mengatakan, al-adab fawqal ilm. Al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Maka untuk menanamkan adab itu baik ke depannya, diawali di rumah tangga. Maka karena rumah tangga itu nggak akan bisa berjalan dengan tanpa ibu, maka ibu ini harus mempunyai peran penting. Sehingga dalam satu kaidah mengatakan al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasatul ula. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidikan dasar yang pertama. Bagaimana kita akan bisa mencapai tingkatan tinggi kalau tanpa ada dasar? Maka dasarnya itu adalah ibu-ibu. Maka Abah beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, Abah sudah memikirkan, ini kalau tidak ada ibu-ibu, ini bagaimana ini? Nggak akan bisa terjadi. Kegiatan manakib kalau tanpa ibu-ibu sepi. Pengajian dimanapun dengan tanpa ibu-ibu sepi. Pisang pun tidak akan ada yang bawa kecuali ibu. Iya, kopi juga nggak ada yang nyediain kecuali ibu-ibu. Saya tadi minum teh itu kagak ada kalau kecuali tanpa adanya ibu. Maka ibu bisa menyediakan segalanya. Hebat ibu-ibu. Masya Allah. Amin ya Rabbal. Itu luar biasa. Masya Allah. Jangan dikira wali itu akan berdiri begitu saja dengan tanpa ibu-ibu. Bahkan ada satu wali yang dia itu menjadi proses jadi walinya. Kenapa? Karena diomelin terus sama istrinya. Tuh. Makanya suami ibu pengen jadi wali, udah pulang dari sini omelin terus. Bagi yang punya suami sudah, suaminya omelin mereka. Supaya apa? Supaya jadi wali. Kenapa? Karena ketika dia jadi wali itu subhanallah luar biasa. Nah, inilah hebatnya ibu. Makanya Abah menanamkan bahwa ciri khas dari Ibu Bella itu adalah basisnya adalah akhlak,
dan ada. Basis Ibu Bella, ciri khasnya adalah adabnya, akhlaknya. Saya ketika foto bareng sama Ibu Bella nih, apa maksudnya foto bareng? Foto saya dibarengkan dengan foto ibu-ibu. Di mana? Tadi itu di layarnya ya. Nah, di layar itu kan ada tuh ibu-ibu, sampingnya sebelah kanan, sebelah kiri saya. Waduh, pikir saya ini luar biasa. Kerudungan koneng, baju hijau, itu ciri khas. Saya belum tanya itu filosofi apa. Yang jelas koneng jelas kelihatan, hijau jelas kelihatan. Ini ciri khas Suryalaya. Kalau nggak percaya, ibu lihat. Ini nih, catnya hijau dan koneng. Kemudian kemarin ketika saya ziarah ke Pamijahan, di Pamijahan juga ada satu majelis, itu juga ada sebuah baktiknya. Itu adanya catnya sama, dan di mana-mana catnya sama, hijau koneng. Ini mencirikan Suryalaya. Makanya alhamdulillah Abah Ano membentuk namanya Ibu Bella ini untuk apa? Untuk membasiskan, untuk mendasari bahwa rumah tangga tidak akan bisa maju, tidak akan bisa sukses dengan tanpa adanya seorang ibu. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang lebih baik saya berbuat melakukan kebaikan ya Rasul? Ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasul, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasul, ummuka, ibumu. Yang keempat, sumaman ya Rasul, abuka, bapakmu. Ini luar biasa. Ibu disebut berapa kali? 3. Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian bapakmu. Jadi ibu 4, bapak. Ibu 3, bapak 1. Masya Allah. Keluar ke sini. Nah, artinya apa? Artinya Rasul ini memuliakan. Makanya nggak ada di dalam Al-Quran itu namanya suratul rijal, nggak ada. Coba cari buka ada. Surat Ar-Rijal itu nggak ada itu. Yang ada surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal, nggak ada. Surat An-Nisa yang ada. Menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Enggak tanggung-tanggung itu. Kalau tiang agama, fondasinya sholat, ya kan? As-sholatu imaduddin. Agama itu tiangnya sholat. Nah, negara tiangnya siapa? Ibu. Masya Allah. Ibu teh tiang agama, tiang negara. Enggak tanggung-tanggung. Bukan lagi ada agama, tapi tiangnya tiang negara. Kalau negaranya ini bagus, dilihat dari belakangnya siapa? Fondasi dasarnya adalah ibu. Makanya Nabi wajar mengatakan ibumu, bapakmu. Berarti ibumu. Kenapa? Karena ada pada diri ibu, tidak ada pada diri bapak. Apa? 1. Ibumu melahirkan. Mengandung dulu. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Masya Allah. Coba, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau melahirkan, menyusui dan merawat putra-putri
ibu. Kok langsung terakhir? Kau mengandung, melahirkan, menyusu. Ini ada pada ibu, tidak ada pada bapak. Nggak ada, coba lihat. Emang bapak-bapak mengandung? Nggak ada. Bapak-bapak sekalipun perutnya gede, 20 tahun juga gak bakal lahir. Tanya bapak Haji. Enggak bakalan. Satu. Yang kedua apa? Mengandung, melahirkan, nggak ada ibu laki-laki melahirkan, nggak ada. Yang ketiga apa? Menyusui. Menyusui. Kan nggak ada laki-laki menyusui, yang ada enggak sih ibu yang nyebut. Nah, jadi apa sih yang Abah inginkan? Yang Abah inginkan adalah satu, bahwa ini Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya harus dibasiskan oleh seorang ibu. Makanya alhamdulillah kita masih punya umi yang sekarang masih ada di Suryalaya. Yang ketika kita ziarah ke sana kita bertemu dengan umi. Ketika manakiban di sana kita bertemu dengan umi. Makanya umi masih ada. Umi bahasa Arab, bahasa kita mah ibu. Terus embo. Ya Allah, ciri khas dari Ibu Bella itu satu, berbasis akhlak dan adab. Yang kedua, berlandaskan zikir, hikmah dan ikhlas. Bu, satu, landasannya adalah zikir. Kenapa kita harus berzikir itu? Karena kita ini orang yang pelupa. Kita ini orang yang banyak lupa. Karena kita banyak lupa harus diingetin. Diingetinnya bagaimana? Diingetinnya dengan pakai zikir. Dan juga salah satu untuk membersihkan ruh kita, hati kita dengan zikir. Nabi pernah sampaikan, inna li kulli syai'in siqala wa siqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dan sekarang saya tanya, Bu, ibu ini masuk thariqah pengen kaya apa pengen usul? Pengen kaya apa pengen ketemu sama Allah? Pengen kaya, pengen cari duit, pengen cari kebahagiaan. Pengen cari siapa? Ya Allah, pengen cari kaya, cari kebahagiaan. Ibu pengen cari duit apa cari kekayaan? Yang ada kita ini pengen cari apa? Bukan, kita pengen cari ridho Allah. Kita pengen cari ridho Allah. Pokoknya kalau Allah sudah ridho, Allah akan beri apa yang kita minta. Allah akan kasih apa yang kita mau. Kemauan kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Begini ibu, terkadang permintaan kita kepada Allah lebih banyak permintaan ketimbang perbuatan. Logikanya ketika ibu sholat duha, ibu sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian permintaannya kepada Allah berapa? Ayo deh, coba doanya. Allahumma ingkana rizki bisama'i fa'anzilhu. Satu dari permintaannya, ya Rabb, apabila rizki saya ada di langit, turunkanlah. Wa ingkana fil ardi fa'akhrijhu. Apabila masih berada di dalam bumi, keluarkanlah. Wa ingkana ba'idan faqarribhu. Apabila jauh, dekatkanlah. Terus wa ingkana
mu'siran fayasirhu, apabila sulit mudahkanlah. Wa in kana ba'idan faqarib, wa in kana haraman fatahir, wa in kana qalilan fakathir. Apabila sedikit banyakkanlah. Permintaannya berapa? 6 sampai 7 permintaan kita sholatnya 2 rakaat. Terkadang sebanding antara perbuatan dan permohonan kita 6, pekerjaan kita cuma 2. Nah, di dalam thariqah itu kita hanya mencari ridho Allah. Makanya tadi Abah mengatakan bahwa ciri khas daripada Ibu Bella zikir. Yang kedua hikmah. Ini hikmah bukan? Ibu kalau tidak ada rasa hikmah di dalam hati, yakin kalian datang ke sini? Datang kan? Kagak, ibu teh punya rasa hikmah. Hikmah itu meladeni. Apa meladeni? Melayani. Karena kita melayani apa? Melayani YSB, Yayasan Serba Bakti. Makanya alhamdulillah Ibu Bella ini Ibu Bella Tangerang. Berarti Ibu Bella Tangerang. Iya kan? Ibu membela Tangerang luar biasa dengan adanya Ibu Bella. Tambahin Tangerang, jadi Ibu Bella Tangerang. Nah, kenapa Ibu harus berzikir? Karena Abah Anom melalui wasiatnya tadi itu di tanbih, ada ya di tanbih. Di tanbihnya coba Ibu perhatikan kata-kata tanbih. Sabda beliau ini dari pengarsa Abah Sepuh. Dari pengarsa Abah Sepuh beliau mengatakan begini. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid pria maupun wanita. Ada nggak Ibu disebut? Ibu akan disebut, tapi wanita itu siapa? Ibu wanita bukan? Iya, karena ibu wanita maka nggak disebut di sini, yang disebut ibu enggak, tapi disebutnya wanita. Kenapa? Karena yang namanya wanita itu cantik begitu. Bener. Wanita itu cantik. Kalau waria, nah itu masalahnya gitu. Cantikan Maria. Cantikan Maria. Cantikan Maria apa wanita? Maria. Iya, kalau cantiknya sih kayaknya polesannya polesan Maria. Tapi kehebatan cantiknya adalah wanita. Kenapa? Sohiron wabati. Makanya Abah Sepuh mengatakan sabda beliau kepada khususnya segenap murid pria maupun wanita, tua maupun ibu, tua atau muda? Subhanallah. Kita teh ibu teh wanita, muda maupun tua maupun satu yang disebut pria duluan. Kenapa? Pria itu di atas laki-laki, ar-rijalu qawwamuna bisa gitu. Abah tidak menyalahi itu maksudnya. Maka disebut duluan tuh ar-rijalu qawwamuna ada bisa. Baru habis itu baru wanita. Ini Abah memakai 2 pola. Pola siapa? Pola rijal, pola nisa. 1 pola laki-laki, 2 pola perempuan. Kenapa harus diajak? Iya, kalau yang berthariqah itu hanya laki-laki, ibu nggak bisa menjadikan wali. Nggak bisa. Kenapa? Karena ibu nggak bisa jadi wali. Yang jadi wali adalah bapak. Coba wali nikah sih. Iya, nggak ada ibu jadi wali, nggak ada. Tapi kalau wali di sisi Allah, ada seorang wali perempuan ada. Siapa? Rabi'atul Adawiyah adalah seorang wanita dan dia adalah waliyatun min awliyatillah, salah seorang laki wali perempuan di sisi Allah. Luar biasa. Amin. Nah, ibu itu juga adalah waliyatun min awliyatillah.
Kenapa? Karena ciri wali itu adalah ikhlas. Ini kan orang ikhlas semuanya. Iya, coba dari tadi emang. Dari pagi sampai ke sini. Emang udah ada yang pulang duluan? Belum. Ini namanya ikhlas. Ibu ikhlas. Masya Allah. Ibu mengeluarkan uang, ibu mengeluarkan pisang, ibu mengeluarkan makanan. Memang ada balik ke ibu. Ada balik ke ibu, kecuali bawa pulang. Enggak ada balik ke ibu. Artinya dari yayasan enggak memberikan upah sama ibu. Dari yayasan enggak pernah mengasih. Nih sekalian, karena sudah datang ke sini, nih 200.000 per orang. Ya, bawa pulang. Ada begitu. Nah, itu namanya kalau mengharapkan itu berarti ibu teh hanya mengharapkan duniawi semata, tidak dapat ukhrawi. Makanya ciri daripada Ibu Bella itu adalah ikhlas. Emang ada gajinya? Saya tanya sama ketua yayasan, ketua Ibu Bella, Ibu, emang ada gajinya? Enggak ada. Kita modalnya adalah biikhlasiniyah. Tadi yang Ibu Nurul tadi sudah sampaikan bahwa apa yang kita dapatkan dari ini, yang kita dapatkan adalah barokah. Barokah itu lebih mahal daripada uang yang kita dapatkan. Barokah itu lebih banyak daripada uang yang kita dapatkan. Makanya barokah, Masya Allah, luar biasa itu. Kita bisa datang ke sini aja barokah. Kita bisa duduk di sini aja barokah. Berapa banyak semacam ibu ini sekarang sedang pijit betis. Kenapa? Asempura. Alhamdulillah ibu bisa datang ke sini, tidak ada tanpa rasa asempura. Luar biasa. Saya pas pertama kali ngisi Ibu Haji Ningrum di sana, ini semacam ini sehat sampai Masya Allah luar biasa. Suami Ibu Haji Ningrum ini luar biasa, dikasih sakit selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu menghadapi sakit itu, ketika dipanggil oleh Allah, Allah bersihkan jiwanya, Allah bersihkan dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Nah, makanya alhamdulillah Ibu, kita datang ke sini dalam rangka hikmah. Apa? Hikmah kepada pengersaan. Amin ya Rabbal. Dan jadi cirinya adalah satu, berbasis akhlak dan beradab. Yang kedua, berlandaskan zikir, hikmah dan ikhlas. Yang ketiga, ciri khas daripada Ibu Bella adalah menempatkan perempuan sebagai tiang peradaban keluarga. Tiang peradaban keluarga dan masyarakat. Saya bilang tadi bahwa ibu itu adalah an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Apabila tiangnya rusak, maka negaranya hancur. Apabila wanita rusak, wanitanya akan hancur dan juga negaranya akan hancur. Di dalam jari kita ini ada 5. Bu, ada berapa? Lihat posisi ibu ada di mana? Posisi ibu ada di mana? Bukan. Posisi ibu ada di kelingking. Coba. Ada di kelingking. Ini filosofi kehidupan. Coba lihat. Jempol ini penguasa ini. Filosofinya. Jempol siapa Bu? Penguasa. Kenapa? Penguasa itu kalau udah ngejempolin hebat. Presiden kalau ngejempolin senang gak Bu? Senang. Bagus. Kalura kalau udah dijempolin mangkap dia. Iya kan? Camat kalau udah dijempolin sama gubernur luar biasa. Bupati, wali kota kalau dijempolin sama gubernur hebat.
Gubernur kalau udah dijempol sama presiden mantap ya. Masya Allah, jempol penguasa. Tunjuk siapa ini? Orang kaya tuh, orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk jadi. Betul nggak, Bu? Ayo, buatkan masjid di sini. Jadi nggak, Bu? Jadi. Yusuf Hamka Mu'alaf itu akan membuat 1000 masjid yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kekayaan beliau itu melebihi kekayaan yang ada orang di Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah orang terkaya. Omsetnya satu hari 1 miliar. 1 M. Kita ember. Kita main ini. Nah, ini satu. Akhirnya dia bilang kata, saya akan bikin 1000 masjid di Indonesia. Nunjuk. Jadi kamu? Jangan orang kaya. Orang kaya nunjuk. Nah kalau kita orang miskin nunjuk, jangan ada mawar nunjuk. Kagak bisa udah jadi. Orang kaya nunjuk jadi. Kita orang miskin nunjuknya nggak bisa. Ustaz nunjuk nggak bisa. Nah orang kaya. Yang ketiga, yang tengah ini siapa? Yang tengah ini adalah ulama TNI. Ini adalah tengah-tengah. Coba bisa nunjuk? Enggak bisa. Punya duit? Enggak. Ulama tengah-tengah. Nah, jari manis. Siapa yang jari manis? Jari manis itu adalah pemuda, pemudi itu jari manis. Hidupnya manis-manis dari mana? Tapi yang terakhir ini yang kelingking siapa? Ibu-ibu. Ibu yang kelingking kecil, tapi kecil ini bisa masuk segalanya. Benar itu. Benar. Bisa masuk segalanya. Ibu gatal di telinga, masuk mana? Apa cukup masuk itu? Enggak itu. Masuk nggak? Nih kita ngangkat nih. Yang masuk jempol, kelingking. Di bawah gatal yang menggaruk siapa? Jangan dipikirin tuh. Tapi Bu ingat, ini jempol tadi siapa? Penguasa, penunjuk, orang kaya. Ini yang namanya ulama. Kemudian anak muda. Coba jempol, ini kan hebat ini. Tapi kalau ibu sulit antara jempol dan kelingking mana? Ayo sulit. Jempol sama kelingking mana? Mana kelingking? Artinya berapa banyak pejabat yang jatuh dengan ya, perempuan kelingking. Orang ini perempuan. Ya mungkin. Berapa banyak pejabat itu jatuh dengan wanita dengan kelingking. Asli dengan wanita. Berapa banyak ibu jatuh ke presiden jatuh dengan wanita, pejabat jatuh dengan wanita, koruptor itu karena wanita. Jadi hebat kan? Ada nggak orang kaya yang kalah dengan wanita? Nggak ada. Kenapa? Coba ibu tunjuk Smith dengan kelingking. Menang mana? Nunjuk ke kelingking. Nunjuk. Kenapa? Karena kebanyakan wanita itu kalah dengan duit. Masya Allah. Tapi kalau orang yang ada di Ibu Bella, yakin dia akan menang selamanya. Kenapa? Satu, sudah di basic dengan zikir, sudah di basic dengan khidmat, sudah di basic dengan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya apa yang kita tuju? Yang kita tuju adalah di dalam tauhid ini kata Abah Sepuh sebagai amaliyah hidup kita, sebagai pegangan hidup kita adalah amalkan. Menjadi apa? Tujuan hidup kita kata Abah Sepuh, tujuan kita adalah budi utama jasmani sempurna catur bager ini mah kata orang Sunda, kata orang Medan itu cager bager. Ada tuh yang orang
Ini kan ada yang baca ini, Bu, ada yang baca yang orang Medan, dia baca Medan. Harus bahasa dong. Dia bacanya bukan cager lagi, dia nggak bisa bilang cager, katanya bisa cager bager, cager bager. Ya, budi utama jasmani sempurna. Ini ternyata tujuan yang dituju oleh Abah Sepuh adalah ikhwan, akhwat, supaya apa? Menjadi budi utama jasmani sempurna. Apa kata Abah? Amalkanlah dengan sebaik-baiknya thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Amalkanlah amalan kita, kata apa gini? Amalan kita tiada lain adalah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani. Jadi budi utama jasmani sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf sebelum saya tutup Tani Hashim, ini ada sedikit koreksi ya Ibu ya, mohon maaf. Yang pertama, untuk memulai sebelum pembacaan susunan acara diawali dengan baca sholawat Tani Hashim 3 kali. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika membaca tadi thariqah qadiriyah naqsyabandiyah bukan qadariyah atau qadariyah. Kenapa? Kalau qadariyah itu bukan thariqah, bukan. Kalau qadariyah itu namanya sekte qadariyah, sempalan dari Islam yang dikatakan oleh Nabi nanti ada 73 golongan termasuk diantaranya Qadariyah. Qadariyah itu masuk daripada aliran ya. Jadi aliran Qadariyah, aliran Qadariyah. Nanti Qadariyah, Jabariyah, Syiah itu alirannya masing. Nah, ini mah kita Qadiriyah, ini disebutkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, tadi Ustazah ada yang baca Syaibun lillahi lahumul al-fatihah. Nah, itu hendaknya disambung saja, nggak usah di lahumul al-fatihah. Jadi bacanya bagaimana? Syai'un lillahi lahumul. Nah, gitu. Jadi disambungkan saja, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini akan berlanjut, akan menjadi istiqomah bagi Ibu Bella. Ikatan budi luhur. Kenapa? Karena ini adalah ibu-ibu orang yang akan mencetak wali-wali di masa yang akan datang. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa
وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.